Kebaktian yang kedua, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 dari ayat pertama sampai terakhir. Matius 25 diawali dari Matius 24 mengenai akhir zaman. Tuhan duduk di Bukit Zaitun hanya bersama dengan muridnya. Tuhan mendeklarasikan akhir zaman, keterangan akhir zaman dari 24. Nah, setelah keterangan itu terjadi, Tuhan baru berbicara 3 perumpamaan besar di Matius 25. Tadi pagi saya bicara mengenai 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Kebaktian yang kedua kita bicara soal talenta. Dan kebaktian yang ketiga kita bicara soal kambing dan domba. 3 perumpamaan yang Tuhan khusus ambil untuk akhir zaman. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sampai ayat 19, cerita yang sudah sering kita dengar. Bagaimana seorang tuan memanggil hamba-hambanya. Yang menarik dikatakan ayat 14, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang kita baca 3 hamba, ini 3 tipe, 5, 2, dan 1. Artinya kita tahu Tuhan memanggil semua hamba yang bisa dipercaya. Enggak hanya orang yang punya potensi tinggi, tapi juga potensi rendah. Tuhan itu menghargai semua potensi. Karena memang orang beda-beda kesanggupannya. Kalau kita di kantor juga sama. Andaikan di kantor kita tidak melakukan seperti Tuhan ini, kantor kita rusak. Semua level mendapatkan yang sama. Manajemen apa? Lulusan sarjana kita tahu ada yang ikut jadi manajemen trainee. Ada yang staf biasa. Ada yang malah cuman operator. Kita lihat kenapa dibedakan? Karena orang yang punya potensi tinggi. Waktu dikasih pengembangan kurang tinggi dia keluar. Orang yang punya potensi kurang tinggi. Dikasih pengembangan yang tinggi dia menderita. Jadi ini adalah prinsip yang sampai sekarang adalah prinsip manajemen. Yang bagus adalah seorang atasan harus tahu kekuatan, kemampuan bawahannya. Dan Tuhan ini tahu persis. Kenapa 1,5, kenapa 1,2, kenapa 1. Artinya apa? Yang pertama, Tuhan punya interaksi, understand anak buahnya lebih baik. Kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak tahu bawahan kita, tidak tahu orang yang bekerja untuk kita, tidak tahu kolega kita, itu yang menyebabkan chaotic. Banyak organisasi chaotic, apalagi organisasi kayak gereja ini ya. Orang yang mau kerja dikasih banyak, orang yang tidak mau kerja dikasih sedikit. Padahal yang mau kerja tidak potensi banyak, makanya banyak stres di sini itu. Karena hanya mikir yang mau kerja. Di kantor kita tidak. Bukan yang mau kerja. Talenta, kepercayaan tugas dari atasan itu yang membuat mereka bekerja. Dan banyak organisasi non-profit kebalikan dari prinsip ini. Yang mau kerja dikasih kerjaan banyak. Enggak potensi. Kenapa banyak yang kolaps dan justru banyak pekerja yang exhausted. Banyak pekerja yang justru kehilangan energi karena prinsipnya kebalik-balik.
Dan ini Tuhan mengingatkan, kalau kita mau sukses, sebagai seorang pimpinan, kita harus mengerti, memberikan alokasi kerja adalah kepada orang yang punya kesanggupan besar. Dan waktu diberikan tugas yang besar ini, orang yang punya potensi besar tahu apa yang harus dikerjakan. Karena yang diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Dipercayakan. Waktu kita menerima kepercayaan, saya tahu persis, ini saya bisa lakukan. Sehingga dia kerja. Nah, ini prinsip yang terus akan ada sampai akhir zaman kalau Anda di kalangan bisnis, even di rumah tangga, di apapun. Kita terhadap anak-anak saya punya anak 3, saya punya 2 cucu. Saya tahu, oh ini kapasitasnya begini. Anak kedua gini, anak ketiga dari bapak ibu yang sama. Tapi 3 beda gimana? Karena memang begitulah. Nah, ini yang prinsip yang sering kali kenapa banyak orang di dalam hidupnya energinya habis. Kenapa tidak semangat? Baik pelayan Tuhan, kayak pemain musik gini aja deh. Kalau ini tidak diatur berdasarkan kesanggupan, tapi dijadwal berdasarkan dia maunya, habis kebaktiannya. Dia melayani tang-tong, tapi melayaninya udah cuma head. Tidak dari dalam. Kenapa? Energinya sebetulnya udah habis. Karena tidak cocok dengan kesanggupan. Makanya Tuhan bilang, seorang yang mau punya energi besar di dalam kehidupannya harus tahu kapasitasnya kayak gimana. Tapi kalau kok kapasitas tinggi, saya punya kapasitas tinggi, saya tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitas, I will quit. Saya mau cari. Saya punya kapasitas begini. Saya memenuhi kapasitas saya, orang lain bilang, kamu gak capek? Kamu gak? Enggak, kalau saya gak pada kiri malah saya capek. Artinya apa? Karena kapasitas dengan aktivitas itu harus jalan. Nah, banyak orang aktivitas dulu naikin kapasitas, doesn't work that way. You have to know your capacity. Suami harus tahu kapasiti istri. Istri harus understand kapasiti suami. Suami istri harus tahu kapasitas anak-anak. Kalau tidak, hubungan akan susah. Termasuk di organisasi apapun. Sama, tadi saya lihat volunteer banyak. Dari tukang parkir, dari saya, bukan tukang parkir. Nah, yang membantu perwakilan. Dari pagi, wah semangat Pak Paulus gini-gini. Saya bilang, itu kapasitas enggak? Bayangkan kalau dia itu manajer di kantor, kerjaannya mikir, dikasih tugas di sini bagian perparkiran. Dan untuk Tuhan kita lakukan program besar. Udah pikir hamba. Saya di kantor jadi pusing dari hamba, dari tukang parkir. Kalau sampai itu terjadi, yang salah, yang ngatur. Itu kekeliruan di dalam pelayanan. Wah, di kantor direktur, di kantor manajer, di sini dikasih tugas apa? Bagian cuman asyar gini-gini. Puas gak? Ya dia yang melayani Tuhan. Tapi dia bisa digunakan untuk yang lain. Mikirin developnya orang. Mikirin yang lain apa? Dia lebih keluar energinya karena kapasitasnya dan kompetensinya cocok. Bukan menyalahkan. Saya tidak mengesan. Tapi ini yang prinsip terjadi di akhir zaman ini. Di tempat kita. Kenapa banyak orang deplete the energy? Karena kita selalu sibuk dengan aktivitasmu. Dan lupa potensi, kapasitas kita. Ada waktunya engkau harus berhenti. Tadi pagi saya bilang, ada waktunya engkau berhenti beraktivitas untuk isi dengan minyak. Ada waktunya kita harus berhenti dari aktivitas. Say no untuk isi dengan minyak. Supaya kapasitas kita naik gimana caranya. Belajar. Walaupun saya udah pensiun, saya belajar terus. Society 544, saya belajar barang-barang baru. ESG, semua saya belajar. Untuk apa? Saya meningkatkan kapasitas saya. Supaya apa? Kalau saya membimbing anak-anak muda, kalau saya membimbing startup, kalau membimbing orang ini, kita nyambung. Saya selalu bilang sama anak saya, kamu boleh panggil saya daddy ya. Tapi kalau soal pengetahuan, call me brother. Gak mau kalah. Anak saya sekarang lagi ujian nih, master, Marshall School di USC. Minggu depan saya datang. Wah, ada ilmu. Ilmu ini saya gak ngerti nih. Question, basic question. Ilmu apa? Nanti saya mau tanya sama dia. Master kok digajar basic question, hypothetical. Nah ini saya ngerti. Jadi kalau basic question apa ini? Pelajaran kok mengenai basic question. Loh, questionnya kok diajarin? Master, mahal bayar deh. Nanya aja diajarin.
Saya pengen penasaran, saya pengen tanya nanti. Pelajaranmu kayak apa? Artinya apa? Waktu dia tahu kita mau belajar, saya sedang meningkatkan kapasitas saya. Waktu saya meningkatkan kapasitas saya, Tuhan akan tahu, I will give you more. Itu yang saya lakukan. Saya lalu meningkatkan kapasitas di kantor. Saya nambah ini, saya bidang ilmu. Saya lulusan Institut Pertanian Pokok, Fakultas Teknologi Pangan. Tapi saya belajar banyak. Sekarang bisa mimpin jalan tol, bikin properti, saya bikin ngerti. Belajar segala macam, infrastruktur, logistik, IT, properti. Kenapa? Saya mau belajar. Dan atasan saya ngerti meningkatkan kapasitas, tapi kita ngerti meningkatkan kapasitas. Waktu kapasitas kita bagus, begitu ada, siapa yang mimpin properti baru? Ini. Siapa yang mimpin digital baru? Paulus. Ini. Kenapa? Dia tahu saya meningkatkan dibandingin teman-teman yang habis waktunya hanya aktivitas. Padahal kita harus meningkatkan kapasitas kita. Jadi begitu perjalanan ini bukan cerita, ini kan perumpamaan. Bukan mendadak tiba-tiba begini, tuannya. Aku mau pergi. Meremelek, kamu 5, kamu 2, kamu 1. No. Ini terjadi karena yang 521, yang 52 itu meningkatkan kapasitasnya terus. Sehingga tuannya tahu dia punya kapasitas 5. Karena tuannya tahu dia punya kapasitas 5, waktu dia kasih tuannya tenang. My money saya berikan kepada orang yang punya kapasitas. My money saya berikannya. Tapi yang 1 dia tidak langgar. Kenapa Tuhan dikasih 1? Supaya dia belajar. Sebetulnya dikasih 1 tuh terima kasih. Tuhannya apa? Mempercayakan, ngajarin. Kamu gak punya, tak kasih ya. Supaya kamu meningkatkan. Kalau 1 menghasilkan 1, 2. 2 menghasilkan 2, 4. Kalau yang 5 itu sebetulnya gak perlu dikasih. Karena dia sudah bisa meningkatkan terus. Yang 2 itu sudah bisa. Tapi Tuhan sayang sama 1. Kenapa? Dia yang selalu tidak pernah memikirkan kapasitasnya, aktivitasnya. Itu yang perlu ditolong. Kepercayaan dari Tuhan untuk yang the least. Kepercayaan Tuhan untuk yang lemah. Itu Tuhan lakukan. Nanti kebaktian ketiga saya ngomong. Kenapa sebetulnya Tuhan sayang sama yang 1? Karena dia tidak bisa meningkatkan kapasitas. Sibuk dengan aktivitas. Tuhan bilang, walaupun kamu cuma 1. But I trust you. Hari-hari ini akhir zaman. Ini khotbah akhir zaman dari Tuhan. Tuhan akan bicara kapasitas kita. Dan jangan minta Tuhan berkati saya. Wong saya kekuatan kayak gini. Pengen jadi kalau mau jadi manajer. Pengen jadi direktur. Pengen jadi apapun. Kok pengen? Tapi kalau Tuhan yang mempunyai atasan di dunia aja mikir kok. Do you have capacity to handle this project? Begitu bisa dikasih. Begitu orang punya kapasitas, ilmu baru dia bisa cari. Saya kalau memimpin nyuruh orang, memilih orang ini. Saya lihat berapa lama. Dia sudah 10 tahun dia membangun kapasitasnya seperti apa. Tanggal 8 Desember, hari Jumat, kami lagi kick off. Ini beberapa orang dengerin saya dari perusahaan itu. Ya. Semua kaget. Karena ada level supervisor yang sudah lama. Dia tahu kapasitasnya bagus. Level supervisor. Waktu saya lihat bagus. Saya langsung angkat dari general manager. 2 level. Manager dan GM. Semua temannya kaget kenapa? Dia punya kapasitas. Pangkat nanti ya kerja dulu. Waktu saya tak panggil dia. Saya ajak dia. Dia nangis. Beberapa saya panggil nangis. Saya orang baru di sini, saya tahu, saya nggak tahu kamu. Tapi I know waktu kita meeting 1 tahun 4 bulan bersama. You are person yang build your capacity. Saya preman dulu Pak. Tapi saya berobat setelah ikut session ini. Saya lihat pertobatan kamu, orang lain. Dan karena saya lihat pertobatan kamu. Saya potong itu semua struktur. I trust you. Kamu GM. Tanggal 8 diumumkan. Tanggal 1 mulai berlaku. Tapi kamu lihat. Waktu saya kasih tahu. One on one saya kasih tahu. Dia terima. Wow. Tiap kali ketemu masih nangis. Why? Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama istri. Terima kasih sama anak. Karena engkau sudah meningkatkan kapasitas. Mungkin yang lalu belum dilihat. Ada tapi yang GR. Wah kayaknya saya yang akan diangkat.
Begitu ada pengumuman ada diangkat. Disuruh pakai baju putih kayak presiden. Dan kita udah ngomong, nggak diangkat. Waktu nggak diangkat, kenapa nggak saya? Don't ask me, ask yourself. Ini perumpamaan ini basic sekali yang saya mohon engkau dan saya makin mengerti akhir-akhir ini. Karena 8 saya putuskan banyak. Saya bilang, kadang-kadang engkau minta sesuatu dari Tuhan berkat di bisnismu, di apapun di karirmu. Tapi kita lupa tanggung jawab kita itu meningkatkan kapasitas kita. Employee development, your development is your responsibility. Selain dari company responsibility. Dan saya waktu baca ini saya kaget. Selama ini saya baca, wah 52 bagus ya. Tapi saya mau belajar punya hati seperti Bapak. Dan hari Jumat saya puas waktu saya sebagai Bapak. Kamu gak bisa ya? Kamu cuman begini ya? Kamu saya bimbing. Hari pagi dari jam 5 sampai terakhir masih orang WA. Pak tolong bimbing saya. Pak tolong bimbing saya. Kamu cuma punya 1 talenta. Tapi saya trust you ya. Kamu saya gak bisa Pak. Trust you. Dan saya melihat hati Bapak luar biasa. Waktu mempercayakan 1 talenta kepada orang yang dia tahu. Seharusnya dia tidak dipercayakan. Kalau saya punya seperti Bapak yang seperti ini. Saya punya 8 talenta. Saya akan kasih kepada yang 5. Atau yang kasih kepada 2. Karena saya butuh dari 8, 16. Why should kita main-main untuk sesuatu yang belum tentu. Orang dunia berpikir, yang sudah pasti dia hebat kok 5 kok. Saya kasih apapun dia bisa kok. Kenapa saya mesti kasih ke yang 2? Kenapa kasih yang 1? Ya mereka jadi pegawai aja. The leader cuma 1. Saya punya 8. You are the leader. 8 kamu. Yang lain support sama dia. Itu manusia. Tapi Bapa di surga beda sama saya. Hatinya Bapa beda dengan hati manusia. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Karena Bapa tahu dia 8 harusnya dipercaya ke 8. Hari itu dia dapat 16. Tapi karena kasih. Dia cuma dapat 15. Les 3. Kenapa les 3? 5 jadi 5, 10. 2 jadi 2, 14. Dan 1, 15. Kalau dikasih ke yang 5. 8 dikasih 5, 16. Dia beda 3. Kenapa Bapak mau mengorbankan 3? Karena dia sayang orang-orang yang mau dikembangkannya. Yang tidak dia ada di dunia ini. Sekarang saya sebagai misalkan pimpinan di perusahaan, saya memimpin banyak perusahaan pada waktu saya di yang lama. Saya pasti pilih yang hebat. Tapi waktu saya belajar di sini, saya juga kasih kepercayaan yang gak mampu. Untuk dia berkembang. Tapi hari ini Tuhan Yesus yang lahir dan mati tidak pernah membedakan walaupun kita gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Makanya jangan cari Tuhan lain. Karena hanya Tuhan Yesus. Dengan perumpamaan ini hati Bapa berkata, even you don't have anything. You have 0. I trust you with 1. Pelayanan di tempat ini membutuhkan banyak. Perkembangan 5 kali. Saya mengikuti waktu 1, 2 dan sekarang udah 5. Membutuhkan banyak pengurus. Membutuhkan banyak pemimpin. Dibutuhkan dari jemaat yang bilang, trust me. Karena God sudah memberkati saya, trust me. Saya bisa bantu ini dengan kapasitas. Tuhan ini luar biasa. Dia memanggil dan mempercayakan. Saya harapkan ini menjadi bagian dari kita. Kalau engkau di kantor, kalau engkau di yang lain, merasa kok saya nggak dipercaya. Don't ask your boss. Ask yourself. Dan pengalaman dramatis ini besar di Jumat. Karena ada orang yang level begini, naik 2-3 tingkat. Dan dia mesti berkata, kenapa saya? Karena kamu. Diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1. Menurut kesanggupannya lalu ia berangkat.
segera pergilah hambanya yang mempunyai 5 talenta itu. Lihat, orang yang punya kapasitas, dia itu selalu punya urgensi. Orang yang punya kapasitas tahu time is so limited. Orang yang punya kapasitas tahu bahwa time bukan his time. Dia nggak tahu kapan tuannya datang. Tapi seorang yang punya kapasitas, dia berpikir sebagai saya yang the owner of 5. Kalau saya bisa bikin sekarang, kenapa tunggu esok? Maka dia kalimatnya apa? Segera pergilah hamba. Karena dia tahu, saya diperbanyak, saya dapat 5. Kalau saya nggak pergi, saya nggak dapat banyak. Semakin banyak orang dipercaya karena kesanggupannya, semakin orang bertanggung jawab. Inilah yang Tuhan puji. Inilah yang Tuhan cari juga hari-hari ini. Apapun kondisimu di kantor, apapun kondisimu di keluarga, apapun kondisimu di mana. Termasuk yang mendengarkan hari ini di live streaming. Teman-teman yang kenal saya yang mau datang di live streaming. Tuhan bilang, engkau yang dikasih banyak harus kerja makin banyak. Engkau yang dipercaya banyak, jangan sembarangan. Makin tinggi kedudukanmu, datang ke kantor jangan telat. Jangan sembarangan. Kalau lunch 2 jam anak buahnya terlambat sedikit marah. Tunjukkan tanggung jawab itu. Supaya kepercayaanmu dilihat. 5. 2, lihat berbeda dengan yang 2. Yang 2, kalimatnya hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga. Artinya apa kalimat itu? Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga. Yang jadi benchmark itu yang 5. Ini orang 2 itu kalau orang maju, nggak iri. Yang terima 5 talenta, dia lihat 5 talenta langsung kerja. Dia benchmarknya supaya saya one day dapat 5 talenta, saya harus contoh. Yang 5 terima tuh kayak gimana ya? Segera. Dan dia berbuat juga nyontoh. Itu sikap kita kalau mau sukses adalah nyontoh yang baik. Yang suka kebaktian telat, alasannya apapun, jangan dicontoh. Yang suka telat kalau minta Tuhan doa cepat, ya Tuhan bilang, kamu telat, tak kasih telat. Jadi alasannya kan susah parkir. Itu orang yang beda. Yang 2 tahu, saya pengen 5. Gak iri, tapi apa yang dilakukan 5? Begitu, diambil. 2 yang punya sikap yang positif. I will do the same. Walaupun cuma 2. Ini yang terjadi pemisahan di akhir zaman, di dalam pelayanan. Banyak orang akan terpisah di akhir zaman ini. Yang kudus akan tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Tapi orang yang tidak tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita, dia akan menarik orang turun. Tapi kalau dia tahu, dia akan menarik orang keluar. Saya tahu kapasitas saya. Tuhan kasih saya banyak talent. Kadang-kadang stres juga. Saya bisa nyanyi, saya bikin drama, saya bikin segala macam operet. Saya bisa, whatever. Kadang-kadang bilang, kok kamu bisa banyak ya? Tapi saya stres kalau saya nggak manage. Dari waktu saya masih sebelum punya anak besar, setiap tahun saya nggak bisa lari kemana-mana. Drama Natal di Astor, drama di sini, dan saya happy. Tapi titik tertentu itu requires saya belajar banyak. Saya nggak punya ilmu. Saya pemimpin konduktor, nggak punya ilmu. Saya belajar supaya ngerti konduktor. Gimana titik koma. Sehingga waktu saya mimpin bagus telinga ini. Kalau saya dengar yang nyanyi kletek dikit, saya udah langsung nggak damai sejahtera. Musiknya kletek nggak damai sejahtera. Kenapa? Dilatih kan. Tapi saya belajar. Loh Pak Poles, kamu belajar do re mi fa sol dari mana? Karena kamu gak ada ilmu. Saya mau melayani. Dan saya belajar. Tapi kalau kita gak hati-hati. Habis itu sebabnya kita nyontoh yang baik. Setiap kita itu mau berkembang. Tapi nyontoh sama. Tapi yang ketiga. Yang ketiga apa bedanya? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi. Dan menggali lubang di dalam tanah itu.
lalu menyembunyikan uang tuamu. Pertama pergi, yang kedua pergi, nyontoh, yang ketiga, yang seharusnya yang paling dikasih tuannya adalah yang the least, yang mestinya enggak dikasih. Kalau tuannya enakan kasih yang nomor 5, tapi waktu 2 terima, ya saya tahu dia orang perform well kok, dia perform well. Waktu dia kasih kepada tuannya dan saya juga mau perform well ya, supaya saya lihat. Itu attitude yang bagus. Tapi orang yang terima 1, yang mestinya mengucap syukur, dia malah berkata, Tuhanku orang yang jahat. Dan dia lihat dia pergi. Dia katakan di sini, pergi. Perginya yang lain berdagang, yang 1 pergi ke belakang. Dengan berkata, seharusnya saya yang 5, seharusnya saya yang 2, seharusnya saya yang 7. Kenapa 1? Complain all the time. Gak pernah lihat kapasitas dia. Dan orang yang gak punya kapasitas, lihat aktivitasnya. Apa yang dilakukan? Aktivitasnya. Dia menyembunyikan uang tuannya. Menggali lubang. Nah, action ini pun membuktikan dia tidak punya kapasitas. Menggali lubang. Dan taruh. Saya mau tutup. Tidak saya rencanakan khotbah seperti ini. Tidak ada semua di slide. Tapi saya mau tutup di slide ke-12. Ada 4 yang berbeda dari perumpamaan ini. Tuhan sayang sama engkau yang paling kecil. Itu yang mengubah hidup saya saat ini. Karena saya tidak pernah merencanakan apa yang saya bicarakan hari ini. Dan saya sering, waktu saya khotbah, itulah Tuhan yang ngomong. Tadi saya bilang sama istri saya tadi pagi, saya juga bergaul yang lain. Ini semua bahan gak ada buatnya. Tapi Tuhan mau bicara kepada engkau. Yang khusus punya 1 talenta. Yang kau merasa aku gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Segala macam. Tuhan bicara, I trust you. Even though that you are not worthy. 4 prinsip penutup. Nomor 1, ke-12. Loving principle. Nomor 1. Bukan nomor 12. Halaman 9. L. Lasting preparedness. Kesiapan bertahan lama. Hamba yang punya 5-2. Dia punya persiapan yang bagus. Dia ngerti sumber daya. Ngerti efektif. Orang yang punya 1 talenta. Tidak tahu dia mesti siapa apa. Yang kedua, optimistic wisdom. Mestinya orang yang jahat seperti orang yang kedua. Tuhan terima kasih buat 2. Kalau Tuhan gak kasih anugerah, mesti yang dapat 5. Saya mau kerja supaya 2 menghasilkan 2. Tuhan gak bilang 2 menghasilkan 5 kok. Tapi yang 1 mestinya terima ini. Terima kasih. Seharusnya aku cuma jadi staff. Seharusnya aku cuma gak apa-apa. Tapi Tuhan percayakan kepada saya. Mestinya punya optimis. Yang ketiga, V. Visionary focus. Setiap kita di sini mungkin bertanya-tanya. Saya ada di mana? Hanya Tuhan dan kau yang tahu. Tapi apapun yang kau tahu hari ini. Kok saya cuma manajer? Kok saya bertahun-tahun Pak Paulus kayak gini ya? Kok ke ekonomimu kayak gitu? Stop talking like that. Tuhan terima kasih untuk apa yang saya terima hari ini. Bank account yang saya punya hari ini, posisi hari ini. Sejak saat ini, 10 Desember 2023. Saya mempunyai vision. Kembangkan apa yang di tangan. Dan Tuhan tanya sama Musa, what is in your hand Moses? Tongkat. With your tongkat, you will lead 2 million people ke sana. Stop complaining. Hari ini 10 Desember, apa yang kau punya? Posisi, keuangan, istri, suami, stop. Dan berkata, thank you Tuhan. Kau masih percaya kepada saya. Artinya kita masih hidup. Kalau engkau gak hidup gak kesini loh. Keluar di tempat ini, I don't know. Maybe this is your time. Last time you sitting here. Dan kau gak tahu setelah keluar di sini. Termasuk yang ada di sana. Mungkin kau di rumah. Kau lagi santai. Terima hari ini vision. Mungkin ini engkau duduk santai terakhir. Kita tidak pernah tahu. Tapi kau berkata Tuhan, hari ini
mulai ini. Saya terima ini. Dengan visi yang bagus, saya mau kembangin. Terakhir, enduring devotion. Saya mau Tuhan. Endure. Menghadapi kesulitan apapun. 5 itu yang terima lebih berat. Daripada yang 2. Waktu saya diangkat menjadi direktur. Istri saya memberi kejutan. Di rumah ada pendeta. Pengucapan syukur. Pendeta waktu saya bilang. Yes. Jabatan memang enak. Posisi memang enak. Pangkat enak. Benefit enak. Tapi tanggung jawab besar. 15.000 kali 4, 60.000 di tangan. Kalau saya duduk di first class, saya cuma bilang, saya orang kampung kok bisa duduk kayak gini ya Tuhan. Begitu banyak anak buah saya yang ekonomi aja susah. Tanggung jawab saya kalau saya bisa duduk di kertas tidur di first class. Apakah saya bisa membuat anak-anak saya merasakan apa yang saya rasakan? Karena saya dan Anda diberikan yang sama. Enduring. Hari ini Natal adalah bukti kasih. Saya mengucap syukur punya Tuhan yang percaya sama saya yang 0. Yang seharusnya tidak mendapatkan kepercayaan itu. Saya terima kasih kepada Tuhan, saya tidak sekolah Alkitab, tidak pendidikan, dipercaya Tuhan di atas mimbar ini. Dan bahkan Pak Jojo mempercayakan perjamuan kudus. Ini bukan saya bisa. Tapi karena layak dari Tuhan. Makanya waktu saya tanya sama Irin, benar saya harus pimpin perjamuan kudus. Saya pimpin di luar, tapi di mimbar baru hari ini. Saya bilang, Tuhan, kepercayaan ini saya harus jaga. Supaya tangan saya kudus, mulut saya kudus. Waktu kita tahu, kita punya tanggung jawab itu. Kita tidak pergi ke yang lain. 5 ke sana, 2 ke yang sana. Saya walaupun saya juga harus ikutin. Yang 2, kamu ngapain? Kemudian yang 5 ngapain? Karena siapa tahu, saya akan mendapatkan kepercayaan yang sama. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita masing-masing kepercayaan. Dan Tuhan akan mengerjakan perkara besar. Ayat nomor 14, 1 Korintus 13 penutup. Mari kita bangkit berdiri. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa Tuhan kasih 5, 2, 1? Kenapa Tuhan kasih saya sebagai pemimpin ayat ini? Kalau saya pakai iman, saya akan percaya kepada orang yang mampu, saya kasih 8 saya kepada 5. Kalau saya menggunakan iman yang saya yakin itu akan terjadi, saya kasih 8 talenta saya kepada orang yang 5. Tapi ada yang kedua, bukan hanya iman. Tuhan bilang pengharapan. Kenapa saya bagi kepada 2? Karena saya punya pengharapan, dia bisa double seperti 5. Dan yang ketiga, yang paling besar dari ketiga ini bukan iman. Yang paling besar di dalam hidup bukan pengharapan, yang 2. Tapi yang ketiga, yang paling besar adalah kasih. Firman Tuhan. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa pindah gunung. Kasih yang lebih besar dari iman bisa pindah apa? Dan orang yang terima 1 talenta. Sebetulnya Tuhan operate. I love you. Even though that you are not worthy. You are not supposed to get this. Yang 5, iman. Karena pasti jadi. Yang 2, harapan. Dia jadi bagi. Yang 1, kasih. Kita gak layak ada di sini. Kita orang dosa. Kita gak layak berdiri di sini. Tapi karena kasih Tuhan melayakkan kita. Karena kasih engkau duduk di sini. Kau kasih engkau mendengar. Dan yang mendengar di sana kasih. Jangan sombong. Kita kasih. Karena selayaknya kita terima nothing. Tapi Tuhan percayakan 1 kepada kita. Hidupi kasih. Hidupi kasih.